Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat hebat Masa Surba. Berjumpa kembali dengan di sini saya Ibu Murtisari yang mengajar kalian semuanya di mata pelajaran seni budaya. Sebelum kita mulai, mari kita buka pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baik anak-anakku semuanya kelas 7 Masa Surba yang Ibu sayangi. Hari ini Bu Sari akan memberikan awal materi di mata pelajaran seni budaya ini, yaitu tujuan materinya adalah memahami penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Baik, sebelum Bu Sari melanjutkan materi lebih lanjut, Bu Sari ingin sedikit menyampaikan tentang ayat suci Al-Quran, yang mana ayat suci Al-Quran ini sangat erat hubungannya dengan materi pelajaran seni budaya kali ini. Ya, ini terdapat dalam surat Al-Fussilat ayat 12, yang mana di dalamnya mengandung makna Allah menjadikan 7 langit dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dari ayat inilah kita diharapkan untuk bisa menjaga semua yang Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini di mata pelajaran seni budaya diharapkan kita semua bisa memperindah kehidupan dan mengisi dengan kreativitas keindahan yang kita miliki. Baik anak-anakku, materi yang pertama yang ingin bisa disampaikan yaitu penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Hari ini Bu Sari akan menyampaikan dan mengajak kalian semuanya untuk mengapresiasi terlebih dahulu, mengenalkan apa saja karya-karya ragam hias pada bahan tekstil tersebut. Nah, yang pertama, apa itu bahan tekstil? Dan apa itu ragam hias yang sudah Bu Sari pernah jelaskan di semester 1. Nah, yang pertama, penerapan ragam hias, flora, fauna, dan geometris pada bahan tekstil banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Nah, penerapan ragam hias di bahan tekstil ini dapat dilakukan dengan cara membatik, menenun, membordir, menyulam, melukis, dan mengeprik. Berikut ini adalah contoh-contoh gambar dari penerapan ragam hias pada bahan tekstil dengan teknik membatik. Membatik di sini ada dengan teknik canting atau tulis, kemudian ada batik jumputan, ada batik cap, ada batik print, dan batik lukis, dan lain-lain. Nah, yang kedua di sini menenun. Mungkin anak-anak sudah tahu ya tentang contoh kain tenun dan cara menenun. Sampai dengan perkembangan zaman saat ini, menenun ini ada 2 teknik. Yaitu teknik yang pertama manual, yaitu pakai alat yang sederhana ya. Kemudian yang kedua tekniknya modern, yaitu pakai alat mesin. Nah, teknik yang ketiga di sini yaitu dengan menerapkan ragam hias dengan teknik melukis. Jadi kain-kain yang bisa dibuat misalnya tas, spray, batik, nah itu semua bisa dihiasi dengan ragam hias dengan teknik melukis.
seperti contoh ada di gambar. Penerapan ragam hias berikutnya yaitu membordir. Seperti yang kita ketahui, ada di seragam-seragam sekolah kita atau seragam-seragam yang lain, atau seperti contoh bordiran di topi. Nah, ini adalah salah satu contoh menghiasi bahan kain dengan teknik membordir. Ya, di sini ada karya bordiran masker, ya, dan hingga bordiran merek jaket, tas, sepatu, dan lain sebagainya. Teknik penerapan bahan kain yang berikutnya yaitu teknik menyulam. Nah, teknik menyulam ini hampir sama sekilas dengan bordir. Namun kalau bordir itu cenderung dengan menggunakan mesin. Kalau menyulam ini menggunakan teknik manual, yaitu pakai tangan, pakai pidangan. Ya. Teknik sulam ini bisa diterapkan di berbagai macam-macam benda, ya, baik sepatu, mukena, kemudian taplak meja, dan lain sebagainya. Penerapan ragam hias yang berikutnya yaitu yang tak jauh kalah menariknya. Nah, ini karena sesuai dengan perkembangan zaman, ya ini banyak teknologi canggih, maka tekstil atau bahan kain ini bisa dihiasi ragam hias dengan teknik, yaitu disebut dengan cara teknik cetak atau mengeprint. Nah, seperti ini. Jadi kain tadi dihiasi tidak dengan manual lagi, melainkan dengan teknologi modern, yaitu dengan alat print. Baik, yang sudah Bu Sari jelaskan tadi itu adalah macam-macam penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, ya, yang berikutnya sekarang kita bahas tentang bahan tekstil. Nah, bahan tekstil sendiri ini dibuat dengan menjalin benang, pakan, dan lungsi dengan beragam pola jalinan. Nah, jadi kain atau tekstil itu dibuat dari benang. Nah, yang dipintal, dengan jalinan benang, mulai dari pakan dan lungsi. Maksudnya pakan sama lungsi ini adalah sesuai dengan yang ada di gambar yang sudah Bu Sari sajikan. Ya, jika pakan ini arah horizontal, kemudian yang lungsi ini ada di vertikal. Paham ya? Nah, pembuatan tekstil ini pada zaman sekarang ini tidak lagi dengan teknik manual, melainkan sudah dengan teknik modern atau dengan mesin. Nah, pembuatan bahan tekstil ini bisa dilakukan juga dengan alat tenun. Nah, karena alatnya juga hampir sama dengan alat tenun, ya, dalam menjalin benang tadi. Nah, baik dengan cara tradisional maupun modern. Nah, dari yang sudah Bu Sari sampaikan tadi, maka Bu Sari ingin sekarang kalian, tugas kalian di sini apa? Ya, ini kita belajar dulu tentang mengapresiasi penerapan karya-karya tekstil. Nah, yang pertama, Bu Sari ingin mengajak anak-anak untuk disiplin mencatat. Jadi apa yang sudah Bu Sari sampaikan di sini, Bu Sari ingin kalian mencatat hasil yang kalian pelajari. Nah, kalian cukup memberikan jawaban dari pertanyaan yang sudah Bu Sari sediakan berikut. Yang pertama, dari soal nomor pertama ini wajib dikerjakan di buku catatan, ya. Yang pertama A, jelaskan cara membuat bahan tekstil yang kamu ketahui. Yang kedua, sebutkan teknik batik apa saja yang kamu ketahui. Dan yang C, sebutkan ada berapa macam cara penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, soal kedua, ini adalah soal portofolio. Jadi, kalian kumpulkan, cari sebanyak-banyaknya gambar tentang membatik, melukis, menyulam, membordir, menenun, dan mengeprint. Tugas yang kedua ini, kalian tidak usah
catat di buku catatan, melainkan atau tidak usah mengerjakan di buku catatannya ya, karena terlalu sulit, karena nanti wajib menempel dan mengeprint. Jadi tugas yang kedua ini cukup kalian kerjakan saja di Microsoft Word. Kemudian kalian share di GC semua ya, baik yang di catatan maupun yang di Microsoft Word wajib di share di GC. Yang di catatan bagaimana caranya? Ya ini catatannya di foto, kemudian kalian share. Terima kasih, sekian itu saja yang sudah bisa Busari sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan surat Al-Asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anakku semuanya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.